Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Fatihah. Jadi koyok dene sebuah permainan. Perang iku yo duwe aturan maine dhewe. Peperangan iku punya aturan main, punya ada hukum perang. Sing dalam setiap masa kesepakatan itu selalu sama di berbagai wilayah. Misalnya koyok zaman saiki, perang iku gak oleh mateni jenderal. Iku aturan hukum internasional. Padha biyen yo ngono. Biyen iki duwe aturan dhewe. Perang iki awale para pimpinan pasukan kuwi tarung satu lawan satu dhisik. Sadurunge perang dilakukan. Jadi duwe undang-undang, duwe hukum dhewe. Padha kaya ning ngene pertempuran Uhud. Dalam pertempuran Uhud itu di beberapa pos, di beberapa titik itu terjadi sebuah peperangan. Misalnya kan Uhud itu bukit gini kan, bukit. Rasulullah menempatkan pasukan pemanah ning ini posisi strategis di atas bukit. Sing ning ngisor enek juga sing perang nganggo pedang. Ning titik yang lain juga enek peperangan ning area kuno. Nah, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud. Selain bagaimana posisi kaum muslimin itu dilemahkan, ditumbangkan dengan strategi para kaum musyrikin sing ngiming-imingi para pemanah nganggo bondo dunya, nganggo emas-emasan sehingga tergoda. Padahal wis dipeseni karo Rasulullah aja sampai meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Padha karena perang itu tipu muslihat, sebuah gerak tipu. Perang Uhud pun juga di dalamnya mengandung tipu dan muslihat. Ketika pasukan muslimin terutama ning ngene sektor pemanah kuwi diiming-imingi bondo, ghanimah bondo brono, sing akhirnya tergoda dan meninggalkan pos sing dipesekno Rasulullah, pos-pos pemanah kuwi. Karena itu titik yang lemah, dilalah Khalid bin Walid munyer nyerang teko mburi. Akhirnya pasukan muslimin keteteran. Karena para pasukan pemanahnya sudah bisa disabotase. Lah peperangan kuwi terjadi peperangan yang dahsyat tidak hanya ning ngene posisi gunung, tapi enek pertempuran lain di titik yang lain sing gak kalah sengit, yaiku perange Tolhah karo sahabat Az-Zubair. Ning ngene sekitar bendera. Jadi perang iku kan enek identitas, enek simbol apa ya jenenge? Simbol identitas sing ning kono
disimbolkan sebagai sebuah apa jenenge dengan bendera. Bendera itu saling dijaga. Karena dalam aturan tertentu ketika bendera itu tumbang berarti peperangan telah dimenangkan. Makanya bendera kuwi dijogo mati-matian. Ning lingkungan bendera, ning lingkungan di mana bendera kedua belah pihak berkibar, ning kono terjadi peperangan sengit. Yang mana ketika dianalisa, yo secara sunatullah tentunya jenenge wong perang iki nganggo persiapan, berstrategi dan lain sebagainya. Tapi lek nganggo hitung-hitungan utek, kudune seluruh perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya pada masa itu gak mungkin iso dimenangne karo posisi umat Islam. Tetapi sebelum berbicara tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, terutama kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam mulai perang Badar sampai perang Uhud, kabeh kuwi amarga kemenangane iku disebabkan karena memang oleh pertolongane langsung Gusti Allah. Jadi wong menjalankan strategi iku enek perangkat-perangkate. Perangkate wong menjalankan strategi apa oleh dalam konteks keislaman? Wong kuwi imane kudu kuat. Ilmune kudu pepek. Tujuane kudu jelas. Organisasine kudu rapi. Strategi taktike kudu tepat. Kemampuan teknis dan teknologisnya kudu tepat juga. Lah ning ngene kelompok kafir Quraisy itu enek wong sing hebat dalam peperangan dan jenius dalam strategi militer dan strategi perang. Yang pada masa itu ning pihake wong Quraisy enek Khalid bin Walid. Sing membuat pasukan muslimin pada saat itu porak-poranda. Nah, krono pertempuran ini semakin lama semakin panas. Baik ning ngene kelompok kaum Quraisy maupun kaum muslimin, kafir Quraisy maupun kaum muslimin Madinah, pertempuran itu berkecamuk. Di mana posisi keimanane kaum muslimin ning kono sedang ada pada puncaknya. Jadi ketika posisine pasukan pemanah keteteran, dampak dari itu akhirnya apa? Posisine kaum muslimin dalam peperangan itu iso dipukul mundur. Sampai Rasulullah terlukai ning kono, gigike sampai cepot. Karena mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Sampai pamane Rasulullah Sayyidina Hamzah meninggal dalam perang itu. Dipateni karo seorang budak Habasyah jenenge Wahsy. Sampai ning kono juga terjadi korban yang akeh ning ngene pihak muslimin. Karena apa? Karena satu instruksi dalam peperangan, instruksi pimpinan dalam perang dilanggar. Sampai koyo ngono, Sayyidina Hamzah iki meninggal. Meninggal lagi ditobak karo budak jenenge Wahsy. Pada saat Sayyidina Hamzah meninggal, ora trimo. Jadi Wahsy iki dikongkon karo wong wedok jenenge Hindun. Hindun iku duwe riwayat mencintai Sayyidina Hamzah dan cintanya bertepuk sebelah tangan. Yang pada akhirnya di titik tertentu dalam momentum perang Uhud iki cinta itu menjadi benci dan dendam. Akhirnya ngongkon seorang budak, singkat ceritane
untuk khusus mengintai Sayyidina Hamzah dalam suatu peperangan. Dan ini Uhud ketemu momentumnya. Jadi dampak dari pasukan muslimin itu dipukul mundur. Akhirnya saat itu posisinya kaum muslimin ada pada titik yang lemah. Tekan dilemai posisinya kaum muslimin. Lemah kaum muslimin karena pasukan penjagane sing ning dhuwur gunung mau. Batalion pemanah itu mau isok disabotase. Ketika Sayyidina Hamzah meninggal, pukulan mental pasukan kaum muslimin semakin kuat, mentalnya down. Makanya pemimpin itu memiliki peranan yang sangat vital dalam kesuksesan komunitas yang dipimpin. Macan kuwi, macan nek dipimpin wedhus. Macan galak kaya ngono ya, akhirnya macane dadi wedhus. Artinya apa? Mentalitasnya macan kuwi dadi mentalitas wedhus. Padha, wedhus ya ngono. Kok wedhus kuwi dipimpin macan? Mentalitasnya wedhus kuwi mau ya mesti dadi macan. Karek sapa sing mimpin? Pada posisi perang Uhud itu ya kayak ngono. Banyak instruksi-instruksi, arahan-arahan dan langkah-langkah taktis yang sudah disepakati itu tidak dijalankan oleh para sahabat, terutama kelompok regu panah yang mana pada saat itu tergoda oleh godaan bondo rampasan sing jenenge dunya rampasan kuwi. Dampak dari itu, apa pasukan muslimin dipukul mundur, Sayyidina Hamzah meninggal. Meninggalnya Sayyidina Hamzah ikilah menjadi pukulan telak juga bagi mentalnya kaum muslim. Gurung mana di mana Nabi pada saat itu dijadikan target sasaran pembunuhan. Karena apa? Wis posisinya lemah, ning kono para pasukan Quraisy melihat situasi dan kondisinya Nabi tidak terkawal dengan baik dan benar, posisinya iki juga lemah, diserang terus. Lah ada yang unik, meninggalnya Sayyidina Hamzah kuwi ora mau meninggal tok. Sak bare meninggal, dodone dijojoi. Jantungnya dijukuk. Mari ngono dikunyah karo sing jenenge Hindun. Nah pada posisi kuwi sing mecel-mecel jenazahe Sayyidina Hamzah iki dieling ning karo wong Quraisy liyane. Ojo jawab dhewe iki wis menang. Ojo mok cel-celi koyo ngono. Lek mau jojoi koyo ngono kuwi. Iki kok kowe akan tertimpa sial. Keyakinane wong Quraisy. Iku wis perang Uhud iku wis positif posisine kaum muslimin terpojok dan hampir kalah. Akhirnya koden ngono. Lah disitulah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala datang. Jadi para pengamat dan sejarawan melihat perang Uhud itu dari berbagai sudut pandang. Enek sing ngarani perang Uhud itu kalah. Mergo apa? Selain kepaten korbane kaum muslimin yo enek sing ngomong perang Uhud itu menang. Menangnya teko ndi? Ketika posisi kaum muslimin wis babak belur. Ya toh? Sahabat-sahabat iki isih bendeng kelek. Isih percaya diri untuk meneruskan peperangan dan bahkan dalam keadaan compang-camping. Rasulullah menantang untuk terus melakukan peperangan sehingga akhirnya mentalnya wong kafir Quraisy iki down. Wah iki wong muslim iki gak golek menang, iki golek mati iki.
Wis genah kelaran koyo ngono kok isih ngejak tukaran. Akhirnya keplayu-playu. Pada posisi itu ditafsirkan perang Uhud itu dimenangkan kaum muslimin. Enek sing ngarani perang Uhud itu gak jelas. Sopo sing menang, sopo sing kalah. Kenapa? Karena pada kesepakatan itu tidak ada lagi pertempuran setelah kedua belah pihak podo remeke. Mulane setelah satu kesalahan fatal dalam peperangan bisa berdampak pada kekalahan telak kelompok. Jadi cara peribahasa enek peribahasa ngene. Karena lepas satu paku maka roda terlepas. Karena roda terlepas maka kereta tidak bisa jalan. Karena kereta tidak bisa jalan maka surat tidak bisa dikirim. Karena surat tidak bisa dikirim maka pesan tidak diterima. Karena pesan tidak diterima, instruksi tidak bisa dipahami. Karena instruksi tidak bisa dipahami, tindakan pun tidak efisien. Karena tindakan tidak efisien kalah dalam berperang. Itu yang terjadi pada perang Badar. Yang posisi strategis pemanah, para pemanah itu tidak menjalankan perintah arahan dengan baik. Akhirnya apa dampaknya macam-macam. Mentali kaum muslimin ceblok karena posisi ini Sayyidina Hamzah. Sedo. Perasaan batin Rasulullah pun juga sedih ketika melihat paman sing disayangi meninggal dalam peperangan. Posisi ini kaum muslimin kocar kacir, ditambah meneh pada saat itu posisi Rasulullah dalam peperangan itu tidak terjaga dengan ketat, mergo kocar kacir iku mau Rasulullah pun diserang pada kondisi itu. Mulane dalam perang Uhud itu pada akhirnya podo koyok perang Badar. Apa itu? Kaum muslimin sekali lagi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para tentara kaum Quraisy tidak bisa menggulingkan eksistensi Islam ini Madinah. Karena apa? Yo mau pantang menyerah dan kenyataan bahwa ditolong oleh jisim yang lain sing luwih hebat, sing luwih gede daripada entitas, daripada perkara sing wujud. Entitas iki perkara sing wujud sing jenenge menungso iku. Ning kono akhirnya banyak pelajaran yang didapatkan para sahabat setelah proses peperangan itu terjadi dan dilaksanakan. Mulane pada peperangan itu juga karena kondisi tertekan, kocar kacir pasukan Don, dimunculkan isu karo wong kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Semakin membuat mentalitas kaum muslimin down. Dadi perang Badar kuwi wis wonge sithik. Karena wong sing langsung gelem berjuang melok perang waktu itu kena dihitung. Arepe budal isik diganggu Abdullah bin Ubay. Kendon-kendoni wis perang dilala pasukan pemanahe kena hubud dunia, digudo dunia sing akhirnya korat-karit. Ditamu jadi kerugian uang Islam ini gede. Sedone Sayyidina Hamzah kalah propaganda karena apa? Isu Rasulullah sedo menyebar luas.
yang pada akhirnya di titik tertentu Rasulullah menunjukkan semangat patriotisme. Nah, ini loh peranane pemimpin, peran vitalnya pemimpin dalam keadaan organisasi dalam keadaan krisis. Lek wis sumber dayane gak enek, iki sing dibutuhne problem solving pemimpin. Disitulah Rasulullah datang sebagai seorang yang memberikan solusi. Karena Rasulullah sebagai seorang pemimpin melanjutkan pertempuran dengan menguasai keadaan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya mau menjalankan tekadnya dengan aksi. Jadi pemimpin gue nek wis duwe tekad sing kuat, melakukan suatu aksi dan ditata dengan matang rencana dan aksi gue mau. Akhirnya yang dilahirkan apa? Yang dilahirkan adalah progres positif. Dari progres positif inilah akhirnya moral pasukan umat Islam terjaga. Moral pasukan umat Islam kembali bangkit. Maka dalam keadaan sobek, dijak perang ya wani ae wis karuan. Posisine wis sobek. Itu yang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud. Kerugiannya besar perang Uhud karena satu kesalahan awal. Apa itu gak manut dawuh Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi untuk untuk mengikuti instruksi Rasulullah. Dampaknya apa ya? Dampak itu mau. Meskipun pada akhirnya situasi atau keadaan bisa ditanggulangi. Tapi kerugian umat Islam dalam perang Uhud itu gede banget. Kehilangan SDM yang luar biasa. Yang isok menopang dakwah dan proses perjalanan ini kaum makanya itu lagi perlu melakukan suatu perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah? Jadi kebenaran itu, meskipun kebenaran itu dijamin menang, tapi awake dhewe ning kono butuh anugerah fadhole pangeran untuk mendapatkan kemenangan atau keberhasilan. Ben diridone lan didemeni pangeran piye? Ya perjuangane awake dhewe kudu terukur dan terstruktur. Dengan apa? Ya memahami pangeran gue demen innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Gusti Allah kuwi demen wong sing berjuang ning dalane Allah Subhanahu wa taala dengan perencanaan yang matang. Seperti halnya sebuah bangunan yang akan didirikan. Antara satu dan yang lainnya terhubung dan bahu-membahu saling menguatkan. Dan itu hanya bisa terjadi nek dipimpin oleh pemimpin dan pimpinan yang tepat, yang mumpuni, yang berkompeten. Lah pimpinan sing mumpuni dan berkompeten iku juga akhirnya akan mengalami suatu masalah. Nek sing dipimpin ora paham apa sing dikarepne. Dadi ning ngene rumus perang itu terjadi semacam iku enek unen-unen kaya ngene. Nek perintah kuwi wis jelas. Tetapi perintah itu tidak dilakukan, maka sing salah anak buahe sing di nek perintah kuwi ora jelas dan dilakukan secara serampangan karena ketidakjelasan arahan untuk melakukan sesuatu, maka sing salah bos.
Nyapa? Karena memberikan instruksi tidak jelas sehingga tidak bisa dipahami. Dalam konteks ini Rasulullah itu sangat jelas. Sangat jelas pasukan pemanah ojo ning apapun yang terjadi sampai mendapatkan instruksi baru. Satu perintah hasanah dilanggar mesti nggawa efek domino, mesti nggawa efek sing berkelanjutan. Itu yang terjadi pada perang Badar. Qul hadza astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.